1 ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Strategi Inovatif Pembelajaran Berdiferensiasi dan juga Pengembangan Iklim Kelas yang Positif dan Mendukung, yang beranggotakan saya sendiri Sabrina Salim dan teman saya Yarina Elma, Lisa Safiana, Najila Wan Fitri, Valira Syifa Zahra, dan juga Afrida Bella Mutia Lubis. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan proses belajar dengan kebutuhan, kemampuan, dan minat setiap siswa sehingga semua anak dapat belajar secara optimal sesuai dengan potensi mereka. Referensi proses. Referensi proses adalah penyesuaian cara anak belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan masing-masing anak. Dalam konteks proses belajar tidak hanya satu cara, tetapi dibuat bervariasi dan menyenangkan. Artinya, guru memberikan berbagai aktivitas agar semua anak bisa memahami materi dengan cara yang paling sesuai bagi mereka. Contohnya, pertama, anak belajar melalui bermain, misalnya bermain pasar-pasaran. Yang kedua, anak belajar dengan bernyanyi untuk mengingatkan konsep. Selanjutnya, yang kedua, diferensiasi produk. Diferensi produk adalah penyesuaian pada hasil belajar anak, di mana setiap anak boleh menunjukkan pemahamannya dengan cara yang berbeda sesuai kemampuan dan kreativitasnya. Artinya, tidak semua anak harus menghasilkan karya yang sama, tetap menunjukkan bahwa mereka sudah mulai pembelajaran. Contoh pertama, anak yang suka seni bisa menggambar. Kedua, anak yang terampil materi motorik halus bisa membuat kerajinan. Baik, yang selanjutnya ada diferensi lingkungan belajar. Artinya kita mengatur suasana kelas supaya nyaman dan cocok untuk semua anak. Contohnya disediakan alat bermain yang berbeda-beda dan ada sudut baca, sudut bermain, dan lain-lain. Jadi intinya lingkungan belajar diatur supaya semua anak nyaman belajar. Yang selanjutnya ada diferensi konten. Ini fokus ke apa yang dipelajari anak. Materinya dibuat beda-beda sesuai kemampuan. Contohnya sama-sama belajar angka, tapi ada yang menghitung 1 sampai 5, ada yang sudah sampai 1 sampai 10. Sama-sama menggambar, tapi hasilnya beda sesuai kemampuan. Jadi intinya materi disesuaikan kemampuan masing-masing anak. Baik, selanjutnya ada iklim kelas. Iklim kelas adalah suasana atau kondisi lingkungan belajar di dalam kelas yang dirasakan oleh siswa, baik secara fisik maupun emosional. Iklim kelas mencakup hubungan antara guru dan siswa, interaksi antar siswa, serta cara pembelajaran berlangsung. Yang pertama ada iklim kelas yang positif. Jadi iklim kelas yang positif adalah kondisi kelas yang dimana kelas itu terasa nyaman, menyenangkan, dan bikin anak semangat belajar. Jadi anak-anak merasa aman dan senang saat berada di kelas. Kenapa? Karena saat di kelas dia tuh menyenangkan bersama teman-temannya maupun gurunya. Nah, jadi iklim kelas yang positif ini dia memiliki ciri-ciri yang positif di dalam kelas. Yang pertama adalah guru bersikap ramah dan mendukung. Jadi anak-anak takut sama gurunya. Nah, jadi kita sebagai guru di PAUD ataupun di TK itu kita harus ramah kepada anak-anak, bersalam dan sapa agar anak tidak takut kepada gurunya di dalam kelas. Yang kedua ada anak berani bertanya dan menyampaikan pendapat. Jadi ketika anak merasa dirinya dia tidak paham dengan apa yang gurunya pelajari, dia bisa bertanya kepada gurunya karena dia tidak takut dengan gurunya, seperti yang saya jelaskan poin pertama. Yang ketiga ada suasana belajar tidak canggung tapi santai dan menyenangkan. Jadi di dalam kelas itu antara guru dan anak tidak merasa saling cuek ataupun canggung seperti itu, tapi belajar dengan santai dan menyenangkan. Karena anak usia dini biasanya dia lebih mengerti ketika belajar sambil bermain. Yang keempat ada penghargaan untuk usaha anak. Misalnya anak telah menyelesaikan tugas yang gurunya berikan. Nah, jadi kita sebagai guru harus mengapresiasi tugas anak agar dia lebih semangat lagi ke depannya untuk mengerjakan tugas dari gurunya. Nah, jadi teman-teman, iklim kelas yang positif ini sangat penting bagi anak. Kenapa penting?
ini karena dapat meningkatkan kepercayaan diri anak. Anak lebih percaya diri, misalnya dia berani maju di depan kelas. Misalnya ada gurunya membuat pekerjaan di papan tulis. Jadi misalnya gurunya tanya nih, siapa nih yang bisa mengerjakan soal di depan. Jadi dia percaya diri untuk bisa maju dan menyelesaikan tugas yang gurunya berikan. Yang kedua, ada membuat anak jadi lebih aktif dalam belajar. Nah, jadi anak nggak cuma diam aja dalam kelas, tapi dia ikut serta dalam pembelajaran tersebut. Dia ikut diskusi antara teman-temannya dan guru-gurunya. Yang ketiga, ada membantu anak berinteraksi dengan teman-temannya. Anak lebih mudah berteman dengan teman-teman di dalam kelasnya karena dia bisa membuat tugas bersama-sama dengan temannya tanpa rasa malu-malu. Selanjutnya kita akan membahas iklim kelas yang mendukung. Iklim kelas yang mendukung adalah kondisi kelas yang memberikan bantuan dan kesempatan bagi semua anak untuk berkembang sesuai kemampuannya. Sebagai contohnya ada anak yang cepat memahami pelajaran, ada juga anak yang membutuhkan waktu lebih lama. Dalam iklim kelas yang mendukung, kita tetap memberikan perhatian dan bantuan kepada mereka sesuai kebutuhannya tanpa membandingkan satu dengan yang lain. Ciri-ciri iklim kelas, pertama kita sebagai pendidikan memahami perbedaan kemampuan setiap anak. Kedua, kita tidak membandingkan anak satu dengan anak yang lain. Ketiga, kita memberikan bantuan kepada anak yang mengalami kesulitan. Dan yang terakhir, kita menciptakan lingkungan kelas yang menghargai keberagaman. Selanjutnya, iklim ini membantu anak merasa diterima apa adanya. Mereka tidak merasa berbeda atau tertinggal. Selain itu, mereka juga tidak takut melakukan kesalahan. Misalnya saat menjawab pertanyaan, walaupun jawabannya belum tepat, mereka tetap dihargai. Dari situ mereka akan lebih percaya diri untuk mencoba dan berpartisipasi. Jadi melalui iklim kelas yang mendukung ini, kita dapat membantu anak berkembang dengan lebih optimal, baik dari segi kemampuan maupun rasa percaya diri mereka. Selanjutnya ada interaksi sosial. Pembelajaran diferensiasi membuat anak sering bekerja dalam kelompok kecil atau aktivitas yang berbeda sesuai kebutuhan mereka, sehingga anak belajar berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan teman yang memiliki kemampuan yang berbeda dan cara belajar yang beragam, dan dalam iklim kelas yang aman dan nyaman. Di sini saya akan menjelaskan nilai Islam dan nilai toleransi. Nilai Islam yang pertama, nilai saling menghargai, yaitu menghormati orang lain. Contohnya, tidak mengejek teman dan mau mendengarkan saat orang lain berbicara. Yang kedua, nilai kerjasama. Nilai kerjasama saling membantu dalam kegiatan. Contohnya, membersihkan kelas bersama-sama. Yang ketiga, nilai kejujuran. Nilai kejujuran berkata apa adanya, tidak berbohong. Contohnya, mengaku kalau melakukan kesalahan. Yang keempat, nilai sabar. Yang sabar tidak mudah marah dan bisa menunggu. Contohnya, menunggu giliran bermain tanpa marah. Yang kelima, nilai kasih sayang. Nilai kasih sayang peduli dan menyayangi orang lain. Contohnya, menolong teman yang sedang sedih. Yang keenam, nilai tanggung jawab. Nilai tanggung jawab melakukan tugas dengan baik. Contohnya, merapikan mainan setelah digunakan. Selanjutnya, nilai toleransi. Yang pertama, memberikan contoh. Guru menunjukkan sikap yang baik agar ditiru. Contohnya, guru berbicara sopan dan menghargai semua anak. Yang kedua, pembiasaan sehari-hari. Melatih sikap baik setiap hari. Contohnya, membiasakan antri dan berbagi makanan. Yang ketiga, lewat bermain. Belajar menghargai saat bermain. Contohnya, bermain
bermain tanpa memilih teman. Yang keempat, cerita atau dongeng. Belajar dari cerita yang baik, contohnya mendengarkan dongeng tentang anak yang suka menolong. Yang kelima, nasihat singkat. Memberikan arahan sederhana, contohnya diingatkan untuk tidak bertengkar dan saling memaafkan. Yang terakhir, pujian. Pujian dalam nilai toleransi adalah cara kita menghargai orang lain tanpa membeda-bedakan. Jadi kita tetap memberikan apresiasi walaupun teman kita berbeda. Yang artinya kita memberi usaha atau kebaikan orang lain bukan melihat perbedaannya. Sekian, terima kasih.